Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasika Gania Farsa, NIM C1F025134. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari pengantar ekonomi Islam. 1. Jelaskan secara komprehensif konsep worldview atau pandangan hidup dalam ekonomi Islam. Bagaimana pandangan tersebut membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Dalam ekonomi Islam, worldview atau pandangan hidupnya berangkat dari tauhid, yaitu keyakinan bahwa semua kegiatan termasuk ekonomi adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Tujuan akhirnya bukan sekedar mencari keuntungan, tapi mencapai kesejahteraan bersama atau maslahah dan keadilan. Manusia dipandang bukan sebagai pemilik mutlak, tapi khalifah atau pengelola amanah dari Allah. Jadi, ekonomi Islam diatur oleh nilai moral dan spiritual, bukan hanya oleh logika pasar. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang sekuler, ekonomi Islam tidak memisahkan agama dari ekonomi. Kalau kapitalisme fokus pada laba dan kebebasan individu, dan sosialisme fokus pada pemerataan lewat negara. Ekonomi Islam berada di tengah-tengah, mengakui hak milik pribadi, tapi membatasi dengan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Pertanyaan nomor 2, uraikan prinsip dasar ekonomi Islam dan membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis serta contohnya. Ada beberapa prinsip utama yang membedakan ekonomi Islam dari sistem lain. 1. Kepemilikan terbatas, boleh punya harta tapi penggunaannya harus bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Contohnya, wajib bayar zakat dan dilarang menimbun kekayaan. Yang kedua, larangan riba dan praktik tidak adil. Transaksi dengan bunga atau riba, spekulasi atau penipuan dilarang. Diganti dengan sistem bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah. Yang ketiga, keadilan sosial, ada tanggung jawab sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu yang kurang mampu. 4. Distribusi kekayaan yang merata. Kekayaan harus berputar, tidak hanya di kalangan orang kaya saja. Yang kelima, dengan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam menjaga keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan secara singkat sejarah lahirnya ekonomi Islam dan bagaimana perkembangannya dari masa Rasulullah SAW hingga era modern saat ini. Ekonomi Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Saat itu sudah diterapkan aturan seperti zakat, larangan riba, dan etika berdagang. Rasulullah juga mencontohkan perdagangan jujur dan transparan. Setelah beliau wafat, para khulafar Rasyidin melanjutkan sistem ekonomi ini. Misalnya, Umar bin Khattab membuat lembaga keuangan negara bernama Baitul Mal dan mengatur gaji pegawai serta bantuan sosial. Di masa abad pertengahan, banyak ulama seperti Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf menulis tentang ekonomi, pajak, dan keadilan. Kemudian di era modern ekonomi Islam bangkit lagi sekitar tahun 1950-an lewat munculnya bank syariah, asuransi syariah atau takaful, dan instrumen seperti sukuk. Sekarang ekonomi Islam sudah jadi sistem global yang berkembang di banyak negara, termasuk Indonesia. Pertanyaan nomor 4. Bandingkan kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dengan masa Khalifah Abu Bakar. Bagaimana kebijakan mereka mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Khalifah Abu Bakar fokus pada penegakan zakat. Setelah Nabi wafat, ada kelompok yang menolak membayar zakat dan Abu Bakar tegas memerangi mereka. Artinya, beliau ingin memastikan keadilan sosial tetap berjalan dan sistem zakat tidak runtuh. Sedangkan Khalifah Umar bin Khattab lebih banyak membangun sistem ekonomi negara.
Beliau membentuk Baitul Mal, membagikan tunjangan kepada masyarakat, memberi gaji tetap untuk pegawai, dan mengatur pasar agar tidak ada penipuan. Umar juga membantu rakyat saat pancaklik dan membuat kebijakan agraria supaya tanah tidak dikuasai segelintir orang. Jadi bedanya, Abu Bakar menjaga kewajiban moral dan agama atau zakat, Umar membangun struktur ekonomi dan kesejahteraan publik. Dua-duanya mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Pertanyaan nomor 5. Menurut Anda, bagaimana potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini untuk menjadi alternatif sistem ekonomi modern? Jelaskan dengan argumentasi teoritis dan contoh fenomena nyata di Indonesia. Indonesia punya potensi besar karena mayoritas penduduknya muslim. Kita sudah punya bank syariah, asuransi syariah, sukuk, dan sistem zakat nasional. Bahkan Indonesia pernah menerbitkan green sukuk, obligasi syariah untuk proyek ramah lingkungan. Tapi masih banyak tantangan seperti kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak orang belum paham bedanya dengan sistem konvensional. Produk syariah yang masih mirip produk konvensional, cuma ganti nama. Pangsa pasar kecil perbankan syariah masih sekitar 6-7% dari total nasional, dan terkadang praktik belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah, misalnya dalam pembiayaan atau pengelolaan zakat. Secara teoritis, ekonomi Islam bisa jadi alternatif sistem ekonomi modern karena menawarkan keseimbangan, efisiensi pasar seperti kapitalisme, tapi juga keadilan sosial seperti sosialisme, dan semuanya dibingkai dengan nilai moral dan spiritual. Kalau prinsipnya dijalankan dengan konsisten, bukan cuma label syariah, ekonomi Islam bisa membawa ekonomi yang lebih berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan di Indonesia. Ekonomi Islam bukan hanya tentang bebas riba atau pakai label syariah, tapi tentang bagaimana kita menjadikan ekonomi sebagai jalan ibadah untuk mencapai kesejahteraan yang adil, manusiawi, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.